Yaitu contoh yang ketiga yaitu diketahui PKP sebesar 300 juta. Berapakah PPh terutangnya? Nah, untuk menjawab soal ini kita harus melihat lagi ketentuan tarif yang telah tadi saya jelaskan. Nah, 5% sendiri itu batas atasnya adalah 50 juta. Sehingga kita penuhkan dulu di kuota 50 juta, itu di kuota 5% yaitu 50 juta. Nah, untuk batas 15% itu sampai dengan 250 juta. Sementara di sini kita sudah pakai 50 juta. Jadi 15% dikali dengan 200 juta. Nah, kenapa kok 200? Nah, itu ketika ditotalkan itu adalah 250 juta. Nah, sama pada saat kita saya uraikan tadi bahwa batas atas dari 15% adalah 250 juta, di mana yang 50 sudah diambil di 5%. Nah, kemudian ini sudah 250 ketika ditotalkan, maka sisa dari 300 itu adalah 50 juta lagi. Nah, yang 50 juta termasuk ke dalam tarif 25%, yaitu 25% dikalikan dengan 50 juta. Nah, 5 kali 5 di sini ada 2.500.000. Kemudian 15 kali 200 juta itu ada 30 juta. Kemudian 25% dikalikan dengan 50 juta itu ada 12.500.000. Nah, untuk total PPh terutangnya yaitu sebesar 45 juta. Nah, jadi di dalam contoh soal yang ketiga ini sudah terpakai 3 tingkat dari tarif PPh. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke contoh yang keempat, di mana diketahui PKP sebesar 1 miliar dalam 1 tahun. Jadi semua PKP tadi, contoh soal tadi itu adalah PKP dalam 1 tahun. Nah, yang ditanya itu adalah PPh terutangnya. Nah, hampir sama seperti tadi ya. Kita awali dari 5% dengan batas maksimal adalah 50 juta. Kemudian masuk ke tarif yang kedua itu adalah 15% dengan batas atas adalah 250, tetapi telah yang diambil di atasnya 50, berarti di sini tinggal 200 lagi, 200 juta lagi. Kemudian tarif tingkatan yang ketiga itu ada 25% dikali dengan karena tarif atas dari yang 25% itu adalah 500 juta, maka setelah kita ambil di sini ini sudah terpakai 250 juta. Untuk mencapai yang 500 juta ini berarti kita memerlukan 250 juta lagi. Nah, jadi yang bisa dimasukkan ke dalam ring tarif 25 juta adalah 25% adalah 250 juta. Nah, ini ketika ditotalkan itu sudah 500 juta. Nah, sisanya sementara PKP kita itu adalah 1 miliar. Nah, sisanya berarti masuk ke kelompok 30%, yaitu adalah 500 juta. Nah, ini tinggal dikalikan saja hasilnya. 5 dikali 5 itu ada 2.500.000. Kemudian 15 kali 2 ada 30 juta. Kemudian 25 kali 25 ada 62.500.000. Kemudian ada 5 kali 3 itu adalah sebesar 150 juta. Nah, kemudian kita totalkan itu berarti 2.500.000 ditambah 30 juta
ditambah dengan 62.500.000 ditambah dengan 150 juta. Itu totalnya adalah 245 juta. Nah, inilah pajak yang harus dibayar orang pribadi tersebut selama 1 tahun. Nah, nanti kalau mau cari bulanannya berarti tinggal dibagi 12. Nah, ini adalah tarif pajak untuk orang pribadi. Nah, sementara untuk tarif pajak badan ya, itu ada 3 ketentuan. Tarif PPh badan. Itu ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah jika omset atau peredaran bruto lebih kecil dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka tarif pajak itu sebesar 12,5%. Nah, kenapa kok 12,5%? Karena pada dasarnya tarif PPh yang umum itu adalah 25%, tetapi untuk usaha atau badan usaha yang peredaran brutonya lebih kecil dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, itu mendapatkan fasilitas pengurangan 50%, sehingga tarifnya menjadi lebih kecil, yaitu sebesar 12,5%. Nah, kemudian yang kedua itu adalah peredaran badan atau yang memiliki peredaran bruto itu di atas 50 miliar dalam 1 tahun. Nah, dengan peredaran bruto di atas 50 miliar dalam setahun, maka tarif PPh-nya itu 25%. Nah, bagaimana dengan omset atau peredaran bruto? Peredaran bruto antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, ini memiliki ketentuan. Ada sebagian yang mendapat fasilitas, jadi ada penghasilan yang mendapat fasilitas yang akan dikali dengan tarif pajak 12,5%. Nah, kemudian ada penghasilan yang tidak dapat fasilitas. Nah, ini akan dikali 25%. Nah, bagaimana cara mencarinya? Untuk tarif pajak yang mendapatkan fasilitas ada rumusnya. Jadi ada rumus untuk penghasilan yang mendapat fasilitas. Nah, rumusnya itu adalah 4,8 miliar dibagi dengan peredaran bruto dikali dengan penghasilan kena pajak. Nah, sementara untuk penghasilan yang tidak dapat fasilitas itu memiliki rumus penghasilan kena pajak dikurang dengan penghasilan yang tidak dapat fasilitas. Penghasilan yang dapat fasilitas. Nah,
Saya kasih contoh soal. Contoh soalnya diketahui. Oke, di contoh soal ini diketahui itu peredaran bruto suatu badan, peredaran bruto sebesar 30 miliar. Jadi ada suatu PTA contohnya memiliki peredaran bruto 30 miliar dengan penghasilan kena pajak PKP itu sebesar 3 miliar. Nah, peredaran bruto di sini berfungsi hanya untuk menentukan tarif berapa yang akan kita gunakan dalam menghitung PPh badan. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, ini bisa langsung kita masukkan ke rumus. Langkah yang pertama itu adalah mencari penghasilan yang dapat fasilitas. Fasilitas bisa dimasukkan ke rumus yaitu 4,8 miliar dibagi peredaran bruto. Di sini ketahui peredaran brutonya itu adalah 30 miliar. Berarti dibagi dengan peredaran bruto 30 miliar. Kemudian dikali dengan 3 miliar itu adalah penghasilan kena pajaknya. Nah, dari hasil ini didapat bahwa penghasilan yang mendapat fasilitas itu sebesar 480 juta. Nah, itu adalah langkah yang pertama. Kemudian di langkah yang kedua, kita mencari penghasilan yang tidak dapat fasilitas. Nah, di penghasilan yang tidak dapat fasilitas dapat kita ketahui dari rumus adalah penghasilan kena pajak, di mana di dalam soal ini sebesar 3 miliar dikurang dengan 480 juta. Nah, maka hasil yang didapat dari penghasilan yang tidak dapat fasilitas itu adalah 2 miliar 520 juta. Nah, langkah yang ketiga itu adalah menghitung PPh terutang. Nah, sesuai dengan yang saya terangkan tadi, bahwa penghasilan yang mendapat fasilitas sebesar 480 juta akan dikali dengan tarif pajak 12,5%. Dan yang tidak dapat fasilitas 2 miliar 250 juta itu akan dikali dengan tarif pajak 25%. Nah, ini dapat dilihat tadi penghasilan yang mendapat fasilitas itu dikali 12,5, sementara yang tidak dapat fasilitas dikalikan dengan 25%. Nah, kemudian kita akan mengalihkan, berarti penghasilan yang dapat fasilitas itu adalah 480 juta, ini 12,5% dikali 480 juta. Kemudian yang kedua adalah 25% dikalikan dengan 2 miliar 520 juta. Nah, dari 480 juta didapat hasilnya 60 juta. Kemudian dari 2 miliar 520 juta didapat hasilnya 630 juta. Nah, total PPh badan yang harus dibayar
oleh perusahaan A ini adalah 690 juta dalam 1 tahun. Nah, apabila sebulan nanti tinggal dibagikan 12. Nah, inilah pemaparan saya tentang pajak penghasilan. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui media yang telah kita sepakati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.